Oke semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Hubungan Positif dengan Orang Lain Selama Masa Pandemi pada mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Psikologi UKSW. Validitas dan reliabilitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Bagus Enggar 80 2018 269, Natasha Jordan 80 2018 289, Eldania Natasha 80 2018 291, Fani Adelia 2018 299, dan Deliana Rosalia 80 2018 301. Tujuan kita itu adalah untuk melihat hubungan positif dengan orang lain pada mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana selama masa pandemi. Yang kedua adalah prosedur dan partisipan. Subjek yang kami gunakan untuk penelitian ini berjumlah 48 partisipan, 12 diantaranya laki-laki dan 36 sisanya adalah perempuan dengan rentang usia 17-21 tahun. Subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif psikologi angkatan 2020 Universitas Kristen Satya Wacana. Teknik yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kuantitatif dengan metode angket. Angket ini berbentuk Google Form yang kemudian disebarkan di grup angkatan 2020. Definisi konseptual dari hubungan positif dengan orang lain. Hubungan positif dari orang lain mengacu pada hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki hubungan yang memuaskan dengan orang lain, memiliki hubungan yang sama dengan orang lain, peduli dengan kesejahteraan orang lain, memiliki kemampuan empati yang kuat, afeksi dan intimasi yang tinggi, dan memahami konsep timbal balik antara sesama manusia. Itu menurut Riff 1995. Yang selanjutnya ada definisi operasional dari hubungan positif dengan orang lain. Hubungan positif dengan orang lain mengacu pada karakteristik yang dimiliki suatu individu dalam berhubungan, yang ditunjukkan dengan individu yang memiliki hubungan yang erat, terbuka dan penuh kepercayaan terhadap orang lain, memiliki rasa kepedulian, empati, dan intimasi yang tinggi, serta cenderung kecil kemungkinan untuk memutuskan hubungan dengan orang lain, dan merasa terisolasi dalam hubungan interpersonal, serta mengerti konsep hubungan timbal balik. Selanjutnya, jenis skala. Penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala yang berisi pernyataan-pernyataan sikap. Skala ini terdiri dari dua macam pernyataan. Yang pertama, pernyataan favorable yang berisi pernyataan positif, dan unfavorable yang berisi tentang hal yang kontra terhadap objek sikap yang diungkapkan. Lalu untuk penggunaan skala ini berisi 36 item pernyataan dengan 4 pilihan respon, yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Peneliti menggunakan 4 kategori jawaban untuk menghindari central tendency effect atau kecenderungan responden memilih jawaban yang berada di tengah saat ragu menjawab pertanyaan. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama ada analisis item. Dalam analisis item, penelitian ini menggunakan teknik korelasi item dengan total dan menggunakan kriteria dari Guilford.
Dari hasil perhitungan AlphaCron Batch menunjukkan angka reliabilitas sebesar 0,778. Menurut Nonelli 1994, angka tersebut sudah mencukupi. Face validity diuji sebanyak 1 kali dengan mendapatkan 21 responden dengan rata-rata paham dengan isi pertanyaan sebanyak 16 orang, dan yang tidak paham atau merasa item perlu diperbaiki adalah sebanyak 5 orang. Yang terakhir adalah content validity. Dalam penelitian ini telah melewati beberapa kali proses revisi mengenai kesesuaian item dengan indikator hubungan positif dengan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari item-item yang saling berkaitan antara teori dengan indikator alat ukur. Maka, tes ini dapat dikatakan valid. Sekarang kita masuk di bagian pembahasan. Yang pertama kita membahas mengenai analisis item. Item yang gugur yaitu sebanyak 18. Item ini dinyatakan gugur karena item tersebut memiliki tingkat korelasi dengan total di bawah 0,2 mengikuti kriteria Guilford. Item yang gugur terdapat 3 item dalam indikator memiliki hubungan erat, terbuka, dan penuh kepercayaan terhadap orang lain. 6 item dalam indikator kepedulian, empati, dan keintiman dengan orang lain. 6 item dalam indikator hubungan interpersonal yang baik, dan 3 item dalam indikator sistem hubungan timbal balik dan dapat mempertahankan hubungan. Setelah diamati, item-item yang gugur memiliki persamaan, yaitu pernyataan yang menggiring partisipan untuk memberikan respon yang serupa, sehingga dalam penilaian jawaban yang dihasilkan tidak bervariasi. Kemudian kami menguji menggunakan komposisi item terbaik yang terdiri dari 3 atau 2 maupun 1 item terbaik di setiap indikatornya. Namun, setelah dianalisis, salah satu item selalu berada di bawah kriteria. Begitu pula ketika kami memilih 2 item maupun 1 item terbaik. Sehingga kami memilih untuk tidak menggunakan komposisi ini karena dianggap menggugurkan item yang memiliki korelasi dengan total yang baik. Sekarang kita membahas mengenai reliabilitas. Menurut Nonelli pada tahun 1994, suatu konstruk atau variabel akan reliabel jika diberikan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,7. Dari hasil penelitian di atas, nilai Cronbach's alpha sebesar 0,778. Maka, perhitungan tingkat reliabilitas dari alat ukur tersebut dengan hasil 0,778 yang artinya memiliki reliabilitas yang mencukupi. Kemudian, kami mencoba menguji tingkat reliabilitas menggunakan komposisi item terbaik 4, 8, dan 12 item terbaik di setiap indikator. Namun, hasil yang didapatkan untuk 12 item terbaik sebesar 0,736, kemudian untuk 8 item didapatkan 0,641, yang terakhir untuk 4 item sebesar 0,461. Yang ketiganya nilai reliabilitasnya berada di bawah 0,778. Sehingga kami tidak memilih untuk menyeleksi item terbaik dari setiap indikator, dan kami memutuskan untuk lebih mengutamakan reliabilitas karena reliabilitaslah yang menentukan alat ukur ini dapat digunakan atau tidak. 3. Kita membahas mengenai face validity. Terdapat beberapa responden yang memilih respon kurang paham di dalam Google Form face validity. Namun, mereka tidak memberikan alasan mengapa mereka tidak paham dengan item yang kami sediakan.
sedangkan mayoritas responden memahami item. Maka dari itu, kami tetap menggunakan item awal yang sudah kami sediakan karena menganggap presentase orang yang paham lebih tinggi dibandingkan presentase orang yang tidak paham. Yang keempat, itu mengenai content validity. Validitas isi penelitian ini dilalui dengan bimbingan ahli dalam bidang ini, yaitu dosen mata kuliah penyusunan skala psikologi. Dan melalui proses revisi mengenai kesesuaian item dengan tujuan penelitian, kesesuaian indikator dengan definisi operasional yang dipakai, dan kesesuaian butir item dengan indikator. Kuesioner hubungan positif dengan orang lain memiliki 36 item di dalamnya yang kemudian berkorelasi dengan hasil total kuesioner dengan jenjang skor antara 1 sampai 4. Hasil dari data kuesioner tersebut kemudian dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, dalam pengkategorisasian ini dilakukan dengan perhitungan manual dengan rumus yang dikemukakan oleh Azwar, yaitu sebagai berikut. Untuk kategori sangat rendah, nilai X atau total score itu lebih kecil dari nilai min dikurangi 1,5 dikali standar deviasi. Yang kedua, untuk kategori rendah, nilai X lebih besar dari nilai min dikurangi 1,5 dikali standar deviasi, namun lebih kecil atau sama dengan nilai min dikurangi 0,5 dikali standar deviasi. Untuk kategori sedang, nilai X lebih besar dari nilai min dikurangi 0,5 dikali standar deviasi, namun lebih kecil atau sama dengan nilai min ditambah 0,5 dikali standar deviasi. Untuk kategori selanjutnya yaitu kategori tinggi, nilai X lebih besar dari nilai min ditambah 0,5 dikali standar deviasi, namun lebih kecil atau sama dengan nilai min ditambah 1,5 dikali standar deviasi. Untuk kategori terakhir yaitu kategori sangat tinggi, nilai X lebih besar dari nilai min ditambah 1,5 dikali standar deviasi. Nah, kemudian data itu diisi dengan data min yang kami hitung yaitu hasilnya 55 serta standar deviasi yang hasilnya 7. Dari hasil perhitungan rumus kategori di atas, maka dapat dibuat tabel kelompok norma, di mana hasilnya 4 subjek terletak pada kategori sangat rendah, di mana nilai total skornya berada di bawah 44,5, dan 13 subjek termasuk pada kategori rendah, di mana nilai skor terletak di antara 44,5 sampai 51,5. Kemudian 15 subjek termasuk pada kategori sedang, di mana nilai total skor terletak di antara 51,5 sampai 58,5. Selanjutnya, 14 subjek termasuk pada kategori tinggi, di mana nilai total skor berada di 58,5 sampai 65,5. Dan yang terakhir, terdapat 2 subjek yang termasuk dalam kategori sangat tinggi, di mana nilai total skor lebih besar dari 65,5. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat reliabilitas alat ukur yang mengukur hubungan positif dengan orang lain di masa pandemi dengan menggunakan metode pengukuran Alpha-Cronbach didapatkan hasilnya adalah 0,778. Nah, menurut Nunnally, alat ukur yang reliable adalah jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7, sehingga dapat dikatakan bahwa alat ukur ini memiliki reliabilitas yang mencukupi. Selanjutnya masuk ke dalam bagian saran, di mana harus lebih memperhatikan penggunaan kalimat dalam item-item sehingga lebih mudah dipahami oleh responden, serta menghindari item yang bersifat faking good atau mengarahkan responden kepada pilihan respon yang positif. Baiklah, demikian penjelasan dari hasil penelitian kelompok 7 mengenai hubungan positif dengan orang lain semasa pandemi. Saya, dari perwakilan kelompok 7, memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.